Ketahuilah saudaraku, murka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat dahsyat. Siksaan Allah sungguh sangat pedih. Namun, kasih sayang Allah juga sebesar alam semesta. Ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat teramat luas bagi hambanya yang mau bertaubat. Selama dosa itu bukan menyekutukan Allah, maka Ia akan mengampuni segala dosa sebesar apapun dosa itu. Memang sudah menjadi fitrah manusia untuk berbuat salah dan dosa. Sebagaimana Rasulullah bersabda, setiap anak Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik pembuat dosa adalah mereka yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka beruntunglah mereka yang lekas bertaubat setelah menyadari kesalahannya, bukan malah menambah dosa demi dosa yang terus menggunung. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni siapapun yang dikehendakinya. Ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah teramat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memaklumi akan sifat kita selaku manusia yang suka berlebih-lebihan. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kisah berikut bisa menjadi renungan untuk kita betapa luasnya pintu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan ada seorang pria Basrah yang dikenal sebagai orang yang sangat jahat di masa hidupnya. Sampai-sampai ketika ia meninggal, tidak ada satupun orang yang mau mensolati dan mengantarkan jenazahnya ke tempat pemakaman. Sang istri sampai harus membayar 2 orang untuk memikul jenazah suaminya ke musola agar disolati. Namun tidak ada seorang pun yang mau mensolati jenazah suaminya itu. Akhirnya sang istri membawa jenazah suaminya ke lahan luas untuk dimakamkan. Beruntung tidak jauh dari lahan luas itu, hiduplah seorang yang sangat rajin beribadah. Sang ahli ibadah kemudian beranjak dari rumahnya yang berada di atas gunung untuk mensolati jenazah si pendosa. Warga lain yang sebelumnya tidak mau mensolati kemudian ikut bersamanya. Selesai mensolati jenazah, penduduk merasa heran. Mereka mempertanyakan apa yang menjadi sebab sang ahli ibadah mau turun gunung untuk mensolati jenazah itu. Sang ahli ibadah menjawab, "Aku mendengar dalam mimpiku, turunlah ke si fulan, karena tidak seorang pun yang mau mensolatinya. Maka solatkanlah, sebab ia telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala," ujar sang ahli ibadah. Jawaban yang keluar dari mulut sang ahli ibadah semakin membuat para penduduk penasaran. Amalan apakah yang telah dilakukan oleh orang jahat itu sehingga semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sang ahli ibadah kemudian bertanya kepada istri almarhum tentang kebaikan apa yang dilakukan suaminya. Seperti yang sudah diketahui penduduk, sang istri menjawab bahwa suaminya adalah seorang ahli maksiat. Namun istri almarhum kemudian ingat akan amal baik yang juga sering dilakukan oleh suaminya. "Oh ya, saya ingat. Ada 3 amalan kebaikan yang selalu dilakukan oleh almarhum suami saya di masa hidupnya. Pertama, ketika dia sadar dari mabuknya di waktu subuh, dia segera mengganti pakaiannya, kemudian berwudu dan ikut sholat berjamaah subuh. Kedua, di rumah kami tidak pernah sepi dari 1 atau 2 anak yatim. Dan kebaikan suami saya terhadap anak yatim melebihi kebaikannya terhadap anaknya sendiri. Ketiga, suatu ketika almarhum pernah sadar dari mabuknya di tengah malam, dia menangis dan berkata, 'Ya Tuhanku, letak neraka jahanam manakah yang Engkau kehendaki untuk meletakkan orang terkutuk sepertiku ini?' Sang ahli ibadah pun berkesimpulan bahwa ketulusan dalam melakukan hal-hal yang kadang dianggap sepele oleh sebagian orang seperti menyantuni anak yatim dan merawatnya justru menjadi pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para hambanya. Itulah bukti bahwa ampunan Allah sungguh luas. Betapapun mudahnya Allah memaafkan hambanya, seberapa besar pun dosa manusia. Lantas, masihkah kita mengingkari kasih sayang Allah? Hanya orang-orang merugi yang tidak bersegera bertaubat dan memohon ampunan dan rahmat-Nya.